305, episode 58 konteks rasi bintang 1. Selama 3 tahun terakhir, Jung Hee-won telah banyak berubah. Pemimpin aliansi Chungcheon, Jung Hee-won. Zaman Raja Agung telah berlalu. Inkarnasi terkuat adalah Destroyer of Evil. Dia punya klub penggemar dan orang-orang di berbagai media ingin mengubah kisahnya menjadi produk. Inkarnasi yang menggunakan pedang akan mengaguminya. Ada rasi bintang yang mencoba membuatnya bergabung dengan nebula mereka. Tentu saja, itu adalah upaya yang sia-sia. Jung Hee-won adalah inkarnasi dari rasi bintang yang terkenal di Starstream. Masalahnya adalah bahwa rasi bintang yang terkenal tidak muncul di depan Jung Hee-won selama 3 tahun. Saya pikir sponsor saya sudah mati. Sponsornya tiba-tiba menghilang setelah kejadian 3 tahun lalu. Dengan demikian, Jung Hee-won terpaksa berusaha lebih keras dari inkarnasi lainnya. Dia telah dilatih oleh para transenden seperti Breaking the Sky Sword Sein dan Kyrgios setiap hari. Itu agar tidak ketinggalan anggota partai atau mengorbankan orang lain. Akan jauh lebih tidak adil jika kau ada di sana. Jung Hee-won sangat kuat. Kemudian di depan dirinya yang kuat, sponsor yang menghilang sekali lagi muncul. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tidak bersuara. Jung Hee-won menghela nafas. Itu, apa yang kamu katakan padaku tadi? Rasi bintang, Hakim Setan Api, tersenyum. Jung Hee-won tidak tersenyum. Dia diam-diam mengangkat tangannya untuk memegang pedangnya. Inkarnasi, Jung Hee-won, disiapkan untuk memohon penghakiman waktu pada sponsornya. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti terkejut. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis mengatakan bahwa waktu penghakiman hanya dapat digunakan melawan orang jahat. Jung Hee-won menjawab, saya tahu. Pesan tidak langsung dicurahkan. Beberapa rasi bintang dari sistem kebaikan mutlak telah menyetujui permintaan Jung Hee-won. Rasi bintang, Wali Pemuda dan Perjalanan, telah menyetujui permintaan itu. Rasi bintang, Teman Keadilan dan Harmoni, telah menyetujui permintaan itu. Rasi bintang, Master of the Ark, telah menyetujui permintaan itu. Beberapa rasi bintang dari sistem kebaikan mutlak telah menentang permintaan itu. Aktivasi skill dibatalkan. Jung Hee-won menatap udara dengan mata lebar. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis menghindari mata inkarnasinya. Jung Hee-won melepaskan pedangnya dan menghela nafas sekali lagi. Di kepalanya, perasaan sponsornya disampaikan. Kesedihan dan sukacita, menyesal dan bersalah. Bahkan, Jung Hee-won tahu mengapa Uriel ditahan selama 3 tahun terakhir. Sungguh ajaib bahwa dia baru saja dikurung di Eden setelah peristiwa pemilihan Raja Iblis. Konstelasi, Hakim Api Setan, berkata bahwa dia menyesal. Namun, dia masih kecewa. Selanjutnya, sponsornya muncul untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Jika kamu ingin melihat Dok Jasi, kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri? Anda tahu dia ada di puncak benteng. Petik 2. Rasi bintang, Hakim Setan Api, mengatakan bahwa tidak mungkin memanggil tubuh simbolik karena masa percobaan belum berakhir. Jung Hee-won yang cemas ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum membuka mulutnya. Saya mengerti. Sebaliknya, jangan lakukan hal aneh. Petik 2. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, sangat senang. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menanyakan apakah Kim Dok-ja benar-benar di penjara. Mengapa Anda menyukainya? Rasi bintang, Hakim Setan Api, menanyakan apakah Kim Dok-ja benar-benar menjadi cumi-cumi. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti. Aku akan pergi sekarang dan melihat langsung. Tidak lama kemudian, Jung Hee-won tiba di puncak benteng tempat Kim Dok-ja terjebak. Ini adalah ruang di mana Wat Kokoh Kaisar Langit ditegakkan. Inkarnasi, Jung Hee-won, diizinkan masuk. Pintu terbuka dan interior kamar mewah muncul. Itu adalah penjara tetapi itu adalah kamar yang layak menjadi suite di Hotel Bintang 5. Ada pesta mewah di meja makan yang bisa dimakan setiap kali seseorang lapar dan tempat tidur king size untuk membantu tidur. Di sampingnya ada beberapa novel fantasi yang diterbitkan sebelum kejatuhan dunia. Kalau dipikir-pikir, Kim Dok-ja menyukai novel fantasi. Jung Hee-won mencoba salah satu dari mereka sebagai ujian. Judul, Dunia Setelah Kejatuhan. Penulis, Sing Sang-song. Rasi bintang, Hakim Setan Api, berteriak. Dia menoleh dan melihat Kim Dok-ja duduk di kursi goyang yang lembut. Sebuah kateter dicolokkan ke lengannya untuk memberinya makan paket cerita. Rasi bintang, Hakim Setan Api, sedang memandang Raja Iblis Keselamatan. Paket itu juga berisi pil tidur yang dibuat oleh Lee Seolwa. Dia mendekat dan bisa melihat wajah Kim Dok-ja. Di pandangan itu, Kim Dok-ja membuka matanya. Petik 2. Hee-won-si. Jung Hee-won tidak tahu bahwa dia menggigit bibirnya. Wajah Kim Dok-ja yang tak berdaya yang lelah dari masa-masa sulit. Sudut hatinya sakit melihat pemandangan itu. Tempat ini. Ada banyak hal yang ingin dia katakan ketika dia bertemu Kim Dok-ja lagi. Dia ingin marah, dia ingin muntah, dia ingin bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Meski begitu, semua emosinya meleleh setelah melihat wajah Kim Dok-ja. Ini adalah perasaannya atau mungkin itu perasaan sponsornya. Jung Hee-won tidak tahu. Jung Hee-won mengendalikan jumlah pil tidur yang mengalir melalui kateter. Orang yang ingin melihat Dok Jasi. Tidak, itu adalah malaikat. Sebuah cahaya putih menyinari tangan Jung Hee-won.
Itu adalah cahaya hangat yang mengingatkan pada malaikat agung. Jung Hee-won mengangkat tubuh Kim Dok-ja dan membaringkannya di tempat tidur. Tidak lama kemudian, Kim Dok-ja tertidur dengan suara napas ringan. Tangan Jung Hee-won yang dikelilingi oleh cahaya putih melewati kepala Kim Dok-ja beberapa kali. Rasi bintang, Hakim Setan Api, sedang memandang Raja Iblis Keselamatan. Itu adalah emosi yang berharga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, Jung Hee-won tidak mengerti persahabatan Uril tetapi entah bagaimana, dia merasa seperti dia tahu sedikit. Saya memiliki mimpi yang panjang. Mimpi itu agak aneh. Pemeriksaan vital bagus. Ada dosis stabil paket cerita. Suara Lee Seolwa dan Aileen datang dan pergi seperti halusinasi. Hyung, terkadang aku melihat wajah Lee Gil-yong dan Shin Yosung ketika mereka menempel di pinggangku. Wah, Dok-ja Si. Saya mendengar Lee Hyun-sung melolong seperti monster. Kemudian, sekilas, sepertinya wajah ibuku. Sudah saya pikirkan, jika ini adalah mimpi, saya lebih suka tidak bangun. Hei, dia akan bangun. Segera dapatkan pil tidur dosis lain. Saya mendengarkan suara keras Han Suyong dan tersenyum. Dengan kata lain, mimpi ini hanya permainan untuk satu orang. Sama seperti Ways of Survival bagi saya. Sebenarnya, dia tidak bisa bangun kapan saja dia mau tetapi Kim Dok-ja tidak melakukan ini. Jadi, saya memutuskan untuk menjadi penonton drama itu. Untuk pertama kalinya sejak musim gugur dimulai, Kim Dok-ja tidur dengan nyaman. Itu adalah pertama kalinya saya merasakan hal ini. Hati saya selalu tidak sabar. Sekarang saya bisa dilindungi oleh seseorang. Ada orang yang bisa saya percayai. Ayo istirahat, Dok-ja Si. Ya, masih ada waktu sampai skenario ke-46. Saat saya mengambil keputusan, saya tertidur lelap. Lee Gil-yong, yang ditangkap kerahnya, menjerit. Ah, Nuna, apakah saya harus pergi? Saya ingin tinggal bersama Dok-ja Hyung. Petik 2. Kamu sudah cukup lama bersamanya. Shin Yosung bersama dengannya selama 8 jam. Saya hanya di sana selama 6 jam. Petik 2. Lee Ji-hye memberikan madu manis pada Lee Gil-yong yang mengeluh. Orang-orang ini menyinggung. Kamu dan Yosung adalah satu-satunya yang bisa berurusan dengan mereka. Selain itu, Dok-ja Ahjusi sedang tidur dan Anda dapat bertemu dengannya kapan saja. Petik 2. Tapi, Uni, kita hampir tiba. Naga Chimera mulai menurun tajam bersama dengan kata-kata Shin Yosung. Bangunan-bangunan aliansi Gyeonggi dapat dilihat di bawah ini. Alasan mengapa aliansi Busan datang ke sini adalah sederhana. Petik 2. Kamu benar-benar membuat kerajaan. Orang-orang yang diperlakukan sebagai budak menangis dengan rasa sakit. Lee Ji-hye menggigit bibirnya dan menyatakan, bunuh mereka. Lee Ji-hye mengeluarkan pedangnya sementara Lee Gil-yong melangkah maju. Hei, Shin Yosung. Saya akan menanganinya sehingga Anda keluar. Petik 2. Diam, kamu bahkan tidak mengenali Dok-ja Ahjusi. Petik 2. Pergilah, Titano MKI. Saat Lee Gil-yong memberi perintah, unit Raja Serangga yang mengenakan baju besi terbang ke udara. Setidaknya mereka adalah Raja Serangga kelas 4. Musuh. Lee Ji-hye bertanya ketika dia melihat sabit belalang sembah raksasa memotong bangunan. Bukankah Titano mati? Itu hanya Titano. Ini Titano MKI. Petik 2. Apa bedanya? Sebuah ledakan terjadi di tengah-tengah perkemahan musuh. Itu bukan disebabkan oleh Titano. Bangunan-bangunan tinggi yang membentuk pilar utama aliansi Gyeonggi runtuh dan ada badai besar. Airships yang melayang di langit bisa terlihat hancur setelah terkena sesuatu yang seperti kilat hitam. Lee Ji-hye tercengang. Kami katakan kami akan membereskannya. Hanya ada kehancuran di tempat badai berlalu. Seorang pria sedang membantai anggota aliansi yang melarikan diri. Itu Yo Jong-hyuk. Tunggu sebentar. Tunggu. Hentikan Raja Tertinggi. Seorang lelaki yang tampaknya adalah salah satu pemimpin aliansi Gyeonggi buru-buru berteriak. Kamu akan berada dalam masalah jika kamu membunuhku sekarang. Kami memiliki sandera di pihak kami. Petik 2. Pedang Yo Jong-hyuk berhenti untuk pertama kalinya di kata sandera. Pria itu mengira itu berhasil dan terus berteriak, "Fiuh." Alasan mengapa permaisuri cahaya bulan tidak muncul dari lantai atas jika benteng itu karena penyakitnya semakin memburuk. Lee Ji-hye dan Shin Yosung yang bingung saling melirik. Apa yang bocah ini bicarakan? Petik 2. Permaisuri sinar bulan, Sangah Uni. Kata-kata pria itu berlanjut. Haha, butuh waktu lama untuk menembus penghalang alam iblis tapi kita berhasil. Apa yang kamu katakan? Kekuatan elit aliansi kita telah menembus benteng saat kamu tidak ada. Dengan kata lain, kehidupan Ratu Cahaya Bulan sekarang di tangan kita. Sulit untuk menerobos tetapi kehidupan kolega Anda sekarang ada di tangan kita. Kau menusuk bangsal. Ekspresi Yo Jong-hyuk pecah untuk pertama kalinya. Ekspresi wajah anggota partai lainnya bergeser. Shin Yosung bertanya. Tidak ada apa-apa di sekitar kamar Sangah Uni. Lalu pria gila itu mengatakan. Pada saat yang sama, kelompok itu memandang Seoul. Pada saat yang sama, 10 orang menembus benteng kompleks industri. Mereka semua pejuang elit dari aliansi Gyeonggi. Itu di sini. Ya itu benar. Tim makanan ringan, mulailah. Para anggota yang bertugas membebaskan bangsal bergegas atas perintah pemimpin. Salah satu anggota kelompok bertanya.
Bagaimana jika Black Flames Empress hadir? Bukankah kita semua akan ditebang? Baru-baru ini Black Flames Empress diganti namanya menjadi Black Flames Demon Ruler dan Moonlight Girl diganti namanya menjadi Moonlight Empress. Itu karena bencana Songnam yang terjadi setahun yang lalu. The Black Flames Demon Ruler sedang pergi. Satu-satunya di dalam ruangan adalah Moonlight Empress. Apakah benar bagi kita untuk melakukan ini sendirian? Ada rumor bahwa penyakitnya dalam. Tidak masalah jika dia sendirian. Beberapa saat kemudian, bangsal yang memblokir pintu dilepaskan. Bangsal telah dicabut. Sudah, itu lebih cepat dari yang saya harapkan. Nah, sulit untuk menembus dari dalam tetapi mudah dari luar. Betapa lucunya, ada yang seperti ini. Tepat sekali, sangat bodoh. Mereka tertawa ketika bangsal itu rusak dan pintu terbuka. Apakah kita melihat pengerjaan Moonlight Empress? Semuanya, bersiaplah untuk menyusup. Saat mereka menyentuh pegangan pintu, sebuah pesan tak terduga memasuki telinga mereka. Rasi Bintang, Black Sword Assassin memberi peringatan. Rasi Bintang, Hunter of the Dark Moon, tercengang. Rasi Bintang, Ksatria Hati Beku, sedang kejang. Mereka semua adalah sponsor dari inkarnasi. Apa ini? Sponsor saya. Apakah kamu mendengarnya juga? Keingintahuan mereka tidak bertahan lama. Aura yang kuat dirasakan dari balik pintu. Aura besar yang tidak pernah mereka temui sebelumnya menutupi tubuh mereka. Tubuh. Anggota elit menegang pada kekuatan yang ada di dimensi yang berbeda. Itu tidak mungkin. Aku menikmati istirahatku tapi itu bukan nasibku. Seorang pria berjaket putih berjalan melewati pintu yang terbuka. Pria yang tersenyum meletakkan tangan di bahu pemimpin. Semuanya, terima kasih telah membawaku keluar. TL, Rainbow Turtle.